yang baik seperti apa ya dokter? Oke, nutrisi memang sangat penting. Kita mengenal ada 1000 hari kehidupan yang pertama, itu di mana nutrisi sangat berperan penting. 1000 hari itu dimulai dari sejak dalam kandungan, sejak terjadi konsepsi sampai anak berusia 2 tahun. Nah, nutrisinya memang betul berbeda untuk setiap umur. Untuk di bawah 6 bulan sudah pasti yang terbaik adalah ASI. Ya, air susu ibu adalah makanan terbaik untuk bayi. Nah, di atas 6 bulan kebutuhan nutrisi itu tidak hanya dapat dipenuhi dengan ASI, jadi harus ada tambahan lain. Makanya kita mulai memberikan makanan pendamping ASI, dan kita akan memberikan bertahap sampai targetnya adalah usia 1 tahun kita mulai dapat memberikan makanan menu keluarga seperti kita. Dokter, kan saat ini kan banyak sekali nih orang tua yang sibuk bekerja, nggak cuma ayah tapi juga ibu. Sebenarnya seperti apa sih pola pengasuhan yang tepat agar anak tuh bisa tumbuh kembangnya secara maksimal? Berbicara soal pola pengasuhan, sebetulnya ada setidaknya 3 pola pengasuhan yang kita kenal. Yang paling baik adalah pola pengasuhan yang demokratis. Artinya di situ anak diajak tapi tidak merasa dipaksa, tapi tetap merasa didukung dan sebagainya. Bukan yang otoriter atau tidak juga yang di sisi lain yang permisif, tidak seperti itu. Nah, di situ pola asuh yang demokratis itu adalah yang paling ideal, dan yang penting lagi seperti tadi kita sudah dengar bahwa stimulasi itu adalah yang paling penting. Kenapa? Karena saat itu kan sebetulnya sel otak itu dibentuk, ada jutaan mungkin sel otak, tapi dia masih sendiri-sendiri. Sel otak itu seperti ada tangan-tangannya. Nah, proses stimulasi atau pengasahan itu adalah yang membuat tangan-tangan itu saling berkaitan erat, sehingga itu adalah proses belajar yang membuat anak menjadi pintar. Nah, itulah di situ perannya yang namanya stimulasi. Jadi itu penting dalam pengasuhan. Oke, ini menarik ketika dokter mengatakan stimulasi, karena kan setiap anak juga talentanya, tadi kita juga sudah sepakat bahwa talentanya berbeda-beda. Tapi kan setiap orang tua juga ingin anaknya bisa cepat juga berkembang, mereka juga bisa segera menunjukkan talentanya dalam arti mereka tahu kemana. Ini yang awal yang harus dilakukan orang tua apa ya dok? Lebih kemana ya? Yang paling awal tentu saja memenuhi semua kebutuhan tadi dia. Kemudian mengenali itu adalah ya berarti kita harus banyak kontak dengan anak untuk melihat kira-kira anak saya seperti apa sih bakatnya gitu. Nah, kalau misalnya memang sudah dikenali, kadang-kadang kita perlu dibantu juga dengan ada semacam kuesioner untuk melihat anak saya kira-kira ke arah mana perkembangannya. Nah, di situ kita bisa mulai mengembangkan. Dokter, berbicara mengenai tadi dokter kan sebut sedikit mengenai stimulus, itu sebetulnya untuk membentuk anak yang pandai, lalu anak yang pintar dan multitalenta itu apakah bisa dibentuk atau tidak sih dok? Yang faktor genetik mungkin sesuatu yang memang ya bawaan ya. Jadi kita mungkin tidak bisa atau minimal sekali dapat modifikasi. Tapi yang faktor di luar itu kita bisa memaksimalkan supaya dengan potensi yang ada pada anak itu bisa berkembang secara optimal. Jadi kita misalnya kasih nutrisi yang sebaik mungkin, kemudian kita kasih stimulasi yang tepat anak sesuai dengan usianya, itu dia bisa berkembang dengan optimal. Dok, ini kita setuju bahwa setiap usia itu ada masa kembangnya sendiri, tapi yang paling krusial di usia berapa ya dok? Yang orang tua harus butuh perhatian ekstranya itu sebenarnya dimulai dari usia berapa? Perkembangan otak yang paling pesat adalah sampai usia 2 tahun. Jadi di situ adalah momen-momen yang krusial untuk pembentukan dan perkembangan otak. Oke, dokter Ati, nanti kita masih akan minta statementnya di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan berbagai informasi lainnya seputar kesehatan tetap di Metro Aja.